Selamat sore. Kita lanjut kuliah. Cuman ini paling kita pertemuan tinggal dua dua kalian lagi lah hari ini sama besok. Oke, saya akan share screen dulu. eh Materinya ethical hacking sebagian besar sudah dibahas. Saya harus nyoba materi sekarang. Ada beberapa materi yang belum pernah saya, ini baru copy paste doang, belum dites. Yang wireless networking agak susah buat didemoin karena ini harus di komputer sendiri. Ini agak susah buat Zoom. Social engineering, privilege escalation, sama post exploiting sama maintain access mungkin udah dibahas di sini ya, yang web application. Yang social engineering sama privilege escalation belum dibahas. Mobile hacking udah minggu lalu. CTF mudah-mudahan minggu depan bisa. Mudah-mudahan. Ini materinya agak pening kepala nih sekarang. Yang social engineering, privacy relation belum saya coba. Ini baru kopas aja dari web. Kita akan coba sekarang. Ini dua ini akan kita coba pertemuan ini sampai jam 7 malam. Kemudian minggu depan kita coba CTF. Saya Jadwal tunggu saya, banget itu. kenapa tuh? Oke, jadwal saya agak horor sebetulnya. Jadi tinggal 2 hari ini aja. Hari ini tanggal 2 sama tanggal 9. Tanggal 16 saya ada di Padang, udah kacau nih. Oke. Ini jadi dipakai buat ngerjain ujian lah. Karena materinya juga udah hampir sebagian besar udah dibahas. Kalau saya bisa masuk, saya bisa masuk. Saya coba masuk dari Padang. Pakai doa mudah-mudahan sinyalnya bagus. Kalau bagus ya kita bisa kuliah atau tanya jawab. Tapi dengan kondisi saya pakai laptop di sana dan laptopnya kemungkinan besar terbatas. Jadi saya akan coba habisin 2 hari ini dan kita bisa agak lega buat ujian segala macam tolong dikerjain. Yang udah lulus cuman berapa orang tadi ya? Saya lihat parah banget. Ini di grades kita bisa lihat lagi. Ini coba saya cepat aja ya. Ini yang udah selesai cuman berapa orang ya? Cuman sedikit sih. Yang nilainya udah di atas 70 ya. Jadi satu, yang lain belum. Terus kalau nggak salah dua atau tiga orang doang nih. Jadi tolong dikerjain aja. Ini ada dua, tiga, empat, lima. Oh ada 5 orang. Berarti udah oke lah. Salah. Salah lihat. Satu, dua. Dua orang doang. Yang lain masih nilainya masih belum terlalu bagus. Wow, Wildan oke. Oke, tolong yang lain dikerjakan ujiannya. Soalnya nanti ya nilai ini akan dimasukkan jadi nilai. Sayang banget kalau nilainya jelek. Gitu aja sih. Oke, sekarang kita akan masuk ke kuliahnya. Jadi tadi yang dua ini akan kita coba. Kita akan coba social engineering. Mudah-mudahan bisa. Kalau nggak bisa, kita coba minggu depannya lagi. eh Masuk ke sini. Ini dia. Oke. Social engineering itu apa? Ada phishing, ada pretexting, ada baiting, kira-kira itu. Kemudian phishing bisa pakai email, pakai SMS, pakai voice phishing. Phishing pada dasarnya nipu, gitu aja. Kalau pretexting, dia nyamar, jadi teknisi, jadi karyawan apa segala macam. Kalau betting dia ngasih umpan. Umpan paling blow on adalah flash disk gitu, ditaruh aja tempat umum atau nawarin hadiah atau diskon. Kira-kira kayak gitu. Kemudian tujuannya macam-macam. Kalau dari sisi pentest, tujuannya adalah mengidentifikasi kelemahan dari organisasi. Manusia di organisasinya, meningkatkan kesadaran, memperbaiki prosedur keamanan. Oke, itu kira-kira dari sisi tekniknya lah. Ada
Sosial Soceng itu ada beberapa, bisa pakai email, terus bisa pakai apa? Ini spare phishing, ini pura-pura seolah-olah atasan korban, tapi ini dilakukan bukan pakai email kemarin. Kemarin dikerjakan di Astra, pakai nomor telepon atasan, beneran nomor telepon masuk ke grup. Ya anak buahnya pada stres semua lah ya. Jadi padahal itu yang dikirim adalah attachment yang berbahaya. Jadi ini mainnya main kacau-kacau gitulah. Oke, eh, kira-kira cara kerjanya si pelaku melakukan research buat email palsu. Ini kalau hari ini mungkin bukannya email, bisa WhatsApp, kirim email, pancing korban, eksekusi. Pencegahannya nggak susah, waspada pada email yang tidak dikenal atau nomor yang tidak dikenal. Tapi kalau di perusahaan kadang-kadang bosnya sendiri yang bikin kekacauan. Terus verifikasi ke pengirim, jangan mudah percaya, gunakan aplikasi pengaman, lakukan pelatihan keamanan. Jadi ini perlu banget. Ini kalau kita sebagai pentester, kita biasanya harus ke perusahaan, kita bikin pelatihan ke perusahaan itu supaya karyawannya pada siap semua. Kira-kira itu. Nah, salah satu toolnya bisa teks editor biasa sih sebenarnya. Tapi kalau mau agak gila bisa ada yang namanya Social Engineering Toolkit. Ini ada di apa nih? Ada di Background Kali Linux. Kita pakar akan cobain ya. teknologi informasi asal Indonesia. Selain pakar, Rono juga dikenal sebagai penulis, pendidik, dan pembicara seminar. Kreatif Rono dikenal sebagai payahnya Nah, itu. memperjuangkan. Saya memperjuangkan Linux. Oke. eh jadi toolnya bisa pakai Social Engineering Toolkit atau set. Itu open source, ada di, kita akan coba di Kali Linux ya. Kita akan coba di Kali Linux, bisa nggak kita install. Ini jadi udah bentuknya apa? Aplikasi udah jadi. Cuman dia itu dibuat untuk bahasa Inggris biasanya. Jadi kita akan seru urusannya kalau buat bahasa Indonesia, kita coba kita tes aja bisa nggak dia bahasa Indonesia. Nah, serangannya, ini istilahnya mereka tuh vektor serangan. Jadi arah serangannya bisa dari email, bisa dari SMS, dari WhatsApp segala macam. Jadi dia bisa mengenerate serangan buat ini semua. Nah, ini bisa kita tes. Untungnya, keuntungan memakai set gampang dipakai sih. Jadi bisa buat phishing, spear phishing, SMS spoofing, credential harvesting itu yang berbahaya tuh. Credential harvesting bahasa Indonesianya kira-kira men apa, kalau kita nanam padi kan ada ini ya, menuai, apa sih? Kalau padi udah matang, apa, dapetin inilah, dapetin password kira-kira. Terus membuat artefak palsu buat dukung serangan. Bisa berisi, bisa dari Word atau PDF dikasih malware kira-kira gitu. Oke, kita akan coba install ini, dan ini sambil saya edit ya. Soalnya editnya belum beres ini sebenarnya. Waktunya kurang, Wuts, alah sih kacau. Oke, kita akan buang. Terus, oke, kita akan coba jalanin. Kita akan masuk ke VirtualBox. Ini ada Kali Linux 2401. Coba kita lihat dulu. Memorinya 4 giga, prosesornya 2 core. Mudah-mudahan cukup. Coba kalau yang satu lagi ada dua kalau nggak salah saya. Coba lihat di sini. Ini 6 giga, memori 2 core. Jadi ini lebih bagusan. Saya akan pakai 2024.3. Saya start Kali Linuxnya di sini. Oke, ini lagi coba dijalanin. Nanti kita akan coba install setnya. Kalau belum install, kemungkinan sih udah diinstal sih. Jadi ini kuliah sambil eksperimen, jangan khawatir. Jadi ini sambil eksperimen kita akan coba lihat bisa nggak jalan, gitu ya.
Nah, nanti buat, nah ini kita pilih modelnya social engineering, bisa web vector attack, bisa yang lain sih. Oke. Nah, ini kita bisa Socing, kemudian bisa web vector, crash harvesting, terus site cloner. Jadi kita clone satu website. Oke. Nah, ini websitenya, oh ini websitenya Facebook lagi yang diklon parah banget. Nanti kita bikin website. Oh, berarti saya butuh, nggak usah lah, gampang. Ini kan cuma HTTP aja. Nanti kita bisa coba di server. Jadi tekniknya kita bikin website bohongan, cloning. Udah gitu nanti ini di hosting di situs buat hosting. Contoh situs hosting bisa banyak banget. Contohnya eh saya masuk sini aja ya, biar ngelihat situs hostingnya saya tuh apa. Oke, ini apa, key-nya udah expired. Ini mau saya format nih, situsnya udah kelamaan, udah 8 tahun. Ya, kagak bisa. Oke, sip. eh jadi ini saya pakai dua website, kencengsolutindo.net sama Cloud Kilat. Jadi caranya kita nanti bikin mesin di situ, nanti HTML yang dibikin sama set itu kita upload ke mesinnya kita. Dan ini nggak mahal sih sebenarnya. Tapi pasti ntar kalau ketahuan mereka ngamuk. Jadi janganlah. Oh, kurang T. Oke, lagi dikasih sajen sama anak. Oke, nih kita hosting, dan hosting, cloud hosting ada di bawah kan ya, biasanya. Nah ini kan per bulan cuma 16.000 perak. Jadi itu udah ada SSD, gratis domain selamanya, gratis SSL tanpa batas segala macam. Jadi udah oke banget sih sebenarnya, 16.000 rupiah ya. Itu kalau buat mainan apa, yang tadi, buat mana sih ininya? Ini ya, buat site cloner itu udah oke banget sih. Bayangan 16.000 perak per bulan. Tapi jangan dikerjain yang ini ya, tidak baik. Kalau ketahuan sama hostingnya, oh, bisa urusan ntar. Jadi ini nggak bagus sih sebenarnya. Tapi sebenarnya teknik ini murah banget dan kita bisa dapetin password banyak sih sebenarnya. Oke, sekarang kita akan langsung, mudah-mudahan di jalan. Oke, kita coba login ke dalam. Aduh, ini parah nih. Ini kacau nih. Layarnya kacau nih. eh Kacau ini. Mudah-mudahan nggak Belum putus. pindah. Sambungannya nggak putus ya. Wah ini patah lagi. Saya harus ngomong ke profesor di Taiwan tuh ceritanya. Oke, tapi kita coba lihat, mudah ini nggak masalah. Waduh, kayaknya masalah. Reset, coba reset. Coba kita reset lagi ya. Mudah-mudahan jalan. eh jadi intinya kita akan install set, udah gitu kita jalanin set aja sih. Oke, kali Linuxnya udah mulai jalan. Soalnya ini memorinya 6 giga, yang tadi yang satu lagi yang 2024.1 dia memorinya cuma 4 giga. Ini 6 giga, core-nya 2. Jadi harusnya lebih bagusan dikit daripada yang satunya lagi sih. Oke, belum ada tanda-tanda kehidupan nih. Waduh, oke, belum kelihatan. Tanda kehidupannya belum kelihatan.
Mouse saya udah hilang. Oh, ini dia mouse-nya. Oke, mouse-nya sudah hilang. Belum keluar. Oh, udah mulai ganti. Aduh. Oke, sambil waduh, ini kalau ditinggal takutnya reset lagi nih. Ya udahlah, saya tinggalin dulu ya. Jadi kira-kira ini yang akan kita lakukan kalau dia berhasil. Nih, saya akan coba bahas lagi satu lagi yang ini social engineering ya. Kita bahas lagi yang privilege escalation. Kita akan coba ini juga hari ini kalau bisa. Privilege escalation itu kira-kira gini. Kalau kita berhasil masuk ke mesin, biasanya kita masuk sebagai orang biasa user. Bagaimana caranya dari user bisa naik ke admin? Kira-kira itu aja sih privilege escalation. Jadi adalah teknik yang digunakan penyerang untuk meningkatkan akses pada sistem komputer. Oke. Eh, jadi kalau dia jadi admin, dia jadi bisa masuk kemana-mana, bisa meningkatkan tingkat kerusakan. Kira-kira gitulah. Oke. Untuk eksploitasinya kita harus masuk dulu sebagai user biasa. Konsekuensinya masuk sebagai user biasa, kita harus dapetin username password dari web yang kita serang. Cara dapetin username passwordnya bisa di brute force segala macam. Itu yang kemarin pakai SQL injection dan sebagainya, kita bisa dapetin username password. Kemudian kita cobain eksploitasi supaya kita bisa jadi root. Kira-kira gitu. Cara lain adalah ini kalau kerentanan aplikasi, cara lain adalah cari file yang konfigurasinya salah. Oke. Kalau bisa juga dapetin sudo. Syukur-syukur bisa akses pakai sudo tanpa password. Oke. Terus kalau penyerang sebelumnya sudah install backdoor dan kita dapetin backdoor itu, kita bisa dapetin buat akses root juga. Teman-teman biasanya nyebut backdoor itu shell, nanam shell gitu. Kalau bahasa ini ya, bahasa programnya, bahasa anak orang-orang di lapangan kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya lagi ngobrol itu di servernya udah ditanam, ada yang nanam shell, nah itu maksudnya backdoor sih. Kalau yang lebih jago kita bisa dapetin kerentanan di kernel OS. Oke. Jadi teknik umum adalah cari kerentanan, analisa log, pakai tool otomatis, kemudian Shoceng. Oke. Untuk ngatasin ini semua kita harus patch sistem, pakai prinsip least privilege, artinya orang yang dapat privilege itu sedikit. Jadi tiap orang dikasih privilege yang dia butuhin aja. Jadi nggak dikasih macam-macam. Hidupnya susah, tapi sistem lebih aman, kira-kira gitu. Terus yang lain lagi pakai firewall, terus selalu monitoring sistem, kira-kira itu. Oke. Nah, ada dua jenis escalation, local escalation sama remote escalation. Local escalation itu adalah mengeksploit set user ID. Di Linux ada bit untuk set user ID yang memungkinkan program dijalankan oleh hak akses si pemilik. Nah, si penyerang cari aplikasi set user ID yang memiliki kerentanan buffer overflow, kemudian dieksploit. Kira-kira kayak gitu. Nah, cara lain adalah menemukan mengeksploitasi konfigurasi yang salah. Jadi penyerang mungkin dapat file konfigurasi yang berisi password root yang izinnya terlalu permisif tuh, artinya izinnya terlalu diizinkan macam-macam. Udah gitu kita exploit kesalahan itu. Oke. Cara lain adalah lihat kerentanan aplikasi yang dipakai sistem, apakah itu shell, daemon, layanan jaringan aplikasi yang lain, gitu ya. Itu lokal, ini sifatnya lokal ya. Kalau jarak jauh, kita lakukan serangan ini dari jauh, gitu ya. Bisa lewat SSH, FTP, SMB. SMB itu file sharing di Windows ya. Oke. Dengan cara itu dia bisa akses.
Ini jujur saya pernah dijebolin sama SSH. Pernah. Pada zaman dulu kala. Pada zaman dulu kala, root bisa masuk lewat SSH dulu. Sekarang udah kapok semua, jadi nggak ada yang root yang bisa masuk SSH. Jadi masuknya harus lewat user biasa. Jadi lebih susah buat diakses. Yang lain lagi adalah lihat kerentanan di web. Bisa nggak dia jalanin code untuk akses ke server. Yang lain lagi Soceng. Kira-kira teknik-tekniknya seperti ini sih. Jadi ada yang lokal di server itu sendiri, ada yang dilakukan dari jauh, gitu ya. Local privilege, titik awalnya kita harus ada di dalam sistem. Kalau remote privilege escalation, kita bisa dari luar. Meningkat akses sistem yang sama, sistemnya harus sama ya. Kalau ini hak akses sistemnya beda. Eh, Eksploitasi aplikasi lokal, konfigurasi yang salah dan lain-lain. Di sini eksploitasi layanan jaringan, aplikasi web, Soceng, kira-kira kayak gitu. Jadi kira-kira itu yang dilakukan eh, lokal atau remote privilege escalation. Nah, kalau kita pengen exploit service yang salah konfigurasi, ada banyak caranya. Eh, ini misalnya otoritas buat aksesnya tidak akses tidak diotorisasi. Jadi semua bisa masuk kemana-mana. Ini Linux agak susah buat kayak gini sih sebenarnya. Linux agak susah, tapi bisa. Kalau Windows lebih gampang. Windows lebih gampang soalnya otorisasinya nggak serumit Linux gitu. Oke. Yang lain lagi adalah DDoS. Eh, Topik kalau miskonfigurasi di web server kita bisa HT akses kalau salah konfigurasi ya udah bisa jebol. Nginx lokasinya tidak aman, konfigurasinya bisa diakses publis, bisa jebol. IIS tuh punya Windows ya, web servernya Windows. Dikonfigurasi pakai directory virtual yang lemah, modul ISAPI-nya tidak aman. Nah, itu kira-kira kayak gitu kalau di web server. Kalau di data server ada beberapa database, MySQL, PostgreSQL, MongoDB. Yang sering dipakai adalah di MySQL. Root passwordnya lemah, database bisa diakses dari luar jaringan. Kalau yang lebih ekstrim adalah database-nya lokal aja atau di dipakai firewall yang bisa akses database cuman satu mesin aja. Misalnya web servernya bisa akses ke database server di mesin yang beda. Bisa. Jadi jaringannya bisa di luar, tapi beda mesin boleh. Tapi harus dimatiin pakai firewall. Terus log tidak dikonfigurasi dengan benar. Ini di SQL. Kalau di PostgreSQL, konfigurasi Postgres HBA.conf yang lemah, database bisa diakses tanpa autentikasi, itu bisa jebolin PostgreSQL. MongoDB, autentikasi tidak diaktifkan, akses remote diizinkan. Kalau cloud service bisa macam-macam. Ini ada AWS, ada Azure, ada Google Cloud. AWS intinya permissionnya bisa diakses publik. Instance-nya tidak dilindungi firewall. Ini jujur dulu ya, konfigurasi AWS ribet. Ini saya lagi mainan AWS sih soalnya. Mana ini dia? Ini AWS-nya Ono. Lagi mainan AWS Bedrock. Bedrock buat AI sih. Cuman, aduh, pening kepala. Banyak banget yang harus di-set. Jadi settingannya banyak di AWS. Jadi karena settingannya demikian banyak, lumayan pening kalau kita pengen apa konfigurasinya benar. Jadi ini lumayan pusing. Jadi saya sendiri lagi mainan AWS buat bikin ini sih kayak RAG, Retrieval Augmented Generation lah, kira-kira kayak gitu. Pakai AWS ya. Jadi lagi eksperimen, lagi nyoba-nyoba di AWS biasalah. Sorry, salah di sini ya. Azure sama aja. Kalau Azure punyanya Microsoft ya. Storage account tidak aman segala macam. Kalau di sini juga sama. eh Storage bucketnya terlalu banyak kebuka izinnya dan itu
password buat SSH-nya nggak terlalu ribet. Ini saya di AWS, passwordnya disettingin sama orang-orang AWS, jadi passwordnya ribet banget, pening, nggak bisa dihafal, susah. Nah, ini kalau di cloud service. Kalau aplikasi web, kita bisa coba injeksi SQL, kita bisa cross-site scripting, bisa file inclusion. Tool untuk ngetesnya macam-macam, bisa Nessus, OpenVAS, Burp Suite, Nmap, bisa juga manual pentest. Oke, mencegah serangan. Jadi kita belajar topik ini biar tahu gimana cara mencegah eksploitasi, menguji sistem, mengerti landscape serangan. Kira-kira kayak gitu. Oke, ini kalau urusannya preface escalation. Nah, sekarang kita coba lihat udah selesai belum makhluk ini. Oke, pakai doa nih ya. Kita pakai doa mudah-mudahan layarnya nggak bermasalah. Ini kayaknya mudah-mudahan nggak bermasalah nih. Aduh, ini kayaknya bermasalah lagi. Layarnya rese. Aduh, ya udah mati dulu. Pakai 2021 lah. Power off. Sebel banget kalau udah kayak gitu. Oke, udah capek-capek nungguin. Nggak, ini saya delete aja lah. Ini saya delete aja lah ya. Ini remove, delete all. Deh. Oke, kalau nggak berhasil seru nih urusannya. Soalnya saya nggak akan install di komputer buat kerja. Ini komputer yang ini komputer buat kerja. Jadi kalau buat kuliah-kuliah saya pakai yang virtual. Jadi kalau ada apa-apa eh, lebih selamat lah. Jangan khawatir, walaupun begitu saya kepaksa beberapa kali install karena error. Nah, lama lagi dah. Oke, kita akan coba lihat ini ya, hands on-nya. Sambil saya edit lah. Ini belum selesai diedit nih sebenarnya. Untuk means configuration ini kalau ini di server Linux ya. Ubuntu 2404 server Linux. Kita bisa lihat di Linux ada sudoers untuk apa? Akses ke settingan siapa aja yang bisa akses sebagai sudo. Jadi filenya sudoer ada di foldernya etc. Kita bisa lihat sudo min l. Kalau nah caranya kita bisa ngelihat pakai sudo min l. Kita bisa lihat file mana perlu password nggak aksesnya. Nah, ini contohnya fine. Ini nggak ada password, semua orang bisa akses. Nah, kalau udah kayak gitu, kita bisa coba. eh kita bisa jalanin shell root pakai perintah seperti ini. Find exec dot exec bin bash slash. Nah, udah jadi root nih. Kira-kira kayak gitu. Teknik buat jadi rootnya. Jadi lewatnya dari find doang gitu. Terus kalau ini lebih susah. Ini kita exploit kelemahan kernel. Nah, ini susah banget. Kita harus cek dulu versi dari kernel, kemudian kita lihat kelemahannya di mana, cari exploitnya di GitHub dan segala macam. Ini susah nih yang ini. Ini susah. Kalau ini di Windows 10, saya nggak bisa demoin yang ini karena saya nggak punya Windows. Silakan dicoba aja. Akses cek exe, authenticated user, kita lihat izinnya. eh Kalau ada service yang mengizinkan user untuk change executed path, kita bisa eh, replace service binary pakai payloadnya kita. Jadi change-nya pakai perintah seperti ini. Katanya, saya nggak bisa nyoba. Ini katanya ya, katanya caranya kayak gini nih, nggak tahu dah, cobain aja. Terus juga ada token buat impersonate privilege, pakai wmi/privilege, katanya bisa, cuman nggak tahu. Ini bisa dicobain di window, cuman saya nggak bisa nyoba karena nggak ada windownya. Oke, saya akan nyoba yang ini nanti, mudah-mudahan.
Bisa. Oke, saya harus masuk ke sini. Oke, cobain saya masuk kali. Oke, oke, sekarang saya udah masuk. Masih loading. Oke, dia udah beres loadingnya. Tuh orang pada ngomongin makanan semua udah jam segini ya. Kita lagi puasa suruh ngomongin makanan repot dah. Oke, view and sorry, edit zoom in biar ada gede biar enak. Oke, kita akan nyoba yang set dulu. Kalau yang privilege escalation lebih gampang sih harusnya. Kita akan nyoba set. Oke. Beli gorengan. Oh, jangan masuk sini dulu. Berarti saya harus install setnya dulu ya. Nih ya. apt update, apt install set. Jadi saya akan coba masuk ke sini. Jadi kayaknya. Udah. apt update. Oke, saya update. Biasakan kita ngupdate repository supaya baru aja. Ini kayaknya rada ngupdate ya. Jadi ada beberapa software yang baru nih kayaknya. Cuman ini 2021 ya. Yang 2023 nggak bisa jalan. Saya harus install ulang berarti. Kalau ada waktu saya install ulang. Kalau enggak ya ya sudah. Ini sekitar setahun 3 kalian lah kira-kira kali Linux itu. Jadi ada 3 rilis tahun. Jadi tiap 3 bulan sekali lah kira-kira. 4 bulan sekali lah. Oke, saya coba cache. Yes. Gimana sih? Search. Set. Ups, banyak banget ya. Itu caranya kalau mau ngelihat ini ya. Ini kalau mau nyari sesuatu caranya gitu, apt cache, search, search, saya kasih more aja biar satu halaman. Ini A, wah paling enak sih. Ini saya nyari aja ada nggak ya? eh Kalau nggak saya coba install aja langsung lah. Oke, jadi di upgrade setnya. Jadi set yang aslinya kayaknya versinya lebih lama karena saya install set, dia ngelihat versi yang ada di Kali Linux ini lebih lama daripada yang dia punya di repository, di upgrade sama dia langsung. Oke, dia udah mulai ngupgrade. Jadi versinya yang lama adalah 2022 0126 di upgrade sama 2024 1021. Tapi versinya masih sama sih 803. Jadi versinya sama, cuman tanggalnya beda. eh jadi setnya udah ada sebetulnya. Seperti saya duga setnya sudah ada. Kita coba jalanin set. Ini dia, set toolkit. Jadi caranya kalau apa ya? Kalau mau nyoba-nyoba bisa diketik sedikit aja set toolkit. Nah, dia ini tadi saya sampai set to, saya pencet tombol tab. Tab langsung dapat set toolkit. Coba kita jalanin set toolkit. Set Social Engineering Toolkit is designed purely for good, not and not evil. Jadi gitu ceritanya. Ini dibikin buat kebaikan, bukan kejahatan.
Aduh, warnanya kok warnanya kayak gini banget ya. Ini saya pencet apa nih? Nggak kebaca eh. Yang warna kuningnya nggak kebaca. Do you? Oh, do you agree? Yes. Oke, di sini ada pilihannya. Kita mau social engineering attack, pentest attack, third party module, update set, segala macam. Kita akan melakukan, nah ini ngelihat di sininya ya. Kita ngelihat di sini, ini udah dijalanin sampai sini. eh kita lakukan social engineering attack website vector. Oke, jadi kita social engineering website attack vector, credential harvesting attack method, site cloner. Kira-kira itu yang akan kita kerjakan. Jadi di sini sudah nomor satu dulu. Oke, ini ada beberapa spare phishing, website attack, infectious media generator, generate payload listener, mass mailer attack ini buat spammer. Arduino based attack vector keren banget ya ada Arduino ya. Wireless access point attack vector, QR code generator attack, PowerShell attack, third party module. Jadi ada banyak silakan dicoba-coba satu-satu. Banyak yang lucu-lucu di sini. Kita akan nomor dua. Terus kita akan, ini ada banyak lagi, Java Applet Attack, Metasploit Browser, Credential Harvester, Tab Nabbing Attack, Webjacking Attack, Multi Attack, Web Vector, segala macam. Kita pilih yang nomor tiga nih ya, sesuai dengan arahan di sebelah sini ya. Credential Harvesting Method, oke, masuk sini. Nomor tiga. Nah, di sini ada web template, site cloner, custom import. Kita akan site cloner nomor dua. Nah, kita harus masukin site-nya. Site-nya adalah IP address, masukkan URL, masukkan URL. Ntar IP address. Kalau langsung ini IP address soalnya. Ntar sini apa tadi? Kalau saya enter aja. Oh, eh ini IP address-nya adalah IP address si Kali Linux ya. 192.168.0.212. Tapi kalau kita punya tadi hostingan di luar, kita pakai IP-nya hostingnya tadi, terus kita masukin site-nya adalah https://facebook.com. https www.facebook.com. Cloning, oke. Nah, dia Crescent Harvester running on port 80. Jadi tapi dia dia runningnya di IP ini ya. 192.168.0.212. Coba kita nge-web dari sebelah sini. 92.212. Port 80. Kurang ajar anjrit. Kita masuk ke Facebook, saya masukin aja misalnya ono at ittsaCID, passwordnya saya pakai password yang paling keren di dunia 123456. Masuk. Oke, coba kita lihat di sini masuk kagak. Oke, alah. Oke, misalnya Ctrl C, continue. eh
Mana dia? Nih kagak ada. Dia bilang bikin laporan. Laporannya lari kemana dia? Waduh, 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 waduh. Laporannya nggak kelihatan. Ntar. Coba kita masuk lagi ke ini. Jadi ini saya bikin kuliah sambil kopas dari mana-mana soalnya. Akan muncul detail username password. Kagak muncul. Ah, parah lu. Coba-coba lagi. Tidak muncul. Coba saya buang-buang dulu ya. Remove JPEG dibuang-buangin semua. Remove HTML. Iyalah. Remove APK. Remove elf. Salah. Elf. Coba. Oke. Dokumen kosong. Public. Oke, clear. Oke, saya akan jalanin dari home-nya Kali Linux. Saya akan jalanin set toolkit ulang. Saya jalanin set toolkit lagi. Mudah-mudahan bisa nih sekarang. Satu, dua, tiga, site cloner, dua, IP address-nya adalah IP address si Kali Linux-nya, 192.168.0.212, enter. Terus kita masukin HTTPS www.facebook.com. Information will be shown to you as it arrive. Oke. Sekarang saya akan akses dari sebelah sini. Nih ke sini, reload lagi. Passwordnya 123456. Coba masuk. Coba lihat di sebelah sini. Mana nih? Wah, ini warnanya warna-warni kayak gini bikin pusing juga ya. We got a hit. Print the output. Possible user no. Coba coba ulang lagi ya. Buat akun baru. Oh, langsung ke Facebook beneran ya. Lari dia ke Facebook benerannya. Dodol, kata Sandi, 123456. Ya, bukan. Kacau. Masuk, nggak masuk juga. Di sininya nggak keluar-keluar. Kunaon dia teh. If you finish Control C to generate a report. Harusnya kan gini, hit Control C to generate a report. Harusnya keluar report dong. Nah ini nih, password field found.
Keluarnya yang ini passwordnya. Padahal saya masukin passwordnya 123456 ya. Cobain Ctrl C. File SF, file exported root. Oh, masuknya di sini reportnya. Root set report ini ya XML. Oke. Jadi ada di situ 99 99 99 dot set adanya di root, maaf. Root dot set. Oke. Report. Nah, ini dia more 2024 XML. Oke. Login Facebook login ini parameternya eh nggak dapat passwordnya. Apa passwordnya di ini sama dia? Ada sesuatu sih, cuman kita nggak tahu. Saya juga nggak tahu nih. Makhluk apa ini? Bentar. Ini mencurigakan nih, yang ini mencurigakan nih. 7XE. Kalau yang di bawah ini apa? 7XE juga. Sama. Ini buat apanya nggak tahu nih. Dia dapat sesuatu, tapi saya nggak tahu nih apa. Begitu saudara-saudara, jadi ya dia dapat sesuatu tapi nggak tahu nih makhluknya apa gitulah, kira-kira kayak gitu. Dapat tapi nggak ketahuan naon. Storage ini nggak tahu. Username-nya juga kagak ada. User nol, adanya gitu. Wah, nggak tahu. Ya, jadi susah. Rupanya nggak segampang itu ya. eh atau kalau nggak kita cari pakai chat GPT. Pakai chat GPT lagi. eh kita coba coba ngaco dikit ya. Oke. SCP 2024. Ini saya ngaco nih. Ini percobaan banget nih. Tiga. Saya copyin ke komputer. Oke, saya akan copyin ini ke 03. Yes. 123456. Oke. Sekarang kita akan coba upload ke chat GPT. Minta chat GPT yang bacain, karena kita nggak bisa baca ya. Jadi caranya upload from komputer. Ini ada di sini. Kagak ada lagi. Kan udah ditransfer. 2024. Coba kita cari dulu di sini. Kok nggak keluar sih? Oh, walah, walah, walah. Oh, gini nih. Nggak bisa dia. Move 2024, 2024. Dia nggak bisa transfer kayak gini caranya. Nah, cobain gini dulu. Terus kita baru kerjain kayak gini nih.
Wah, parah. Ntar, rewel banget ya. Eh, Oke, sekarang cobain lagi. Jadi nggak ketransfer dari tadi teh. Oke, nah ketransfer. Jadi dari transfer filenya saya ganti nama jadi 2024 XML. Sekarang saya akan kirim ke ChatGPT. Eh, ini dia filenya. Please, mohon dijelaskan isi XML ini. Jadi gitu, pakai ChatGPT aja pusing kepala. Eh, tetap aja nggak bisa keluar. Ini mah nggak keluar. Aduh, ini bagian dari header boundary form yang dikirim oleh HTTP post. Informasi komunikasi dengan server, ya kagak ada, nggak ada username password. Coba lagi. Jadi kemungkinan ini dia. Jadi harus diobok-obok dari sini sih. Waduh, ternyata PR-nya masih panjang ya. Untuk dapetin username password. Jadi nggak dapet. Tapi dapat filenya, tapi kita nggak dapet. Jadi filenya dapet, tapi nah ini nih dia. Tapi nggak dapet username password ini. Wah, kacau. Coba kita cari, kita coba yang lain lagi ya. Tadi kalau pakai Harvester nggak bisa, mana masih rada kacau lah. Kita cobain aja lagi. Oh, oh, sih ada di situ ya. Set toolkit. Ini percobaan aja, bener, bisa nggak nih? Social engineering. Kalau satu gimana? Create social engineering template nomor 3. Enter name of the author, misalnya OWP. Subject of the email, misalnya eh ini infestation. Wah, kita nulis sendiri investasi. Ya, akhirnya pas harus pulang. Hmm. Oh, yang ini, oke. Jadi ini kita akan ngasih spam, kirim spam email. Ini spam email. Jadi ya kita yang ngerjain, cuman dia
aplikasi Sandmailnya harus diinstal dulu di Kali Linuxnya. Kemudian kita bisa kirim ini semua, ada kata-katanya semua kita masukin dan dia akan yang ngirim. Jadi dia jadi mail servernya sih, kira-kira Kali Linux jadi mail server. Ini nggak menarik sih, soalnya mail udah jarang yang baca, jadi percuma aja. Kalau yang nomor tiga, nah, dua, wow, 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 oke, ini rada kacau nih, oke, ini kacau nih, seru tapi yang ini. eh Kita akan menginfeksi media. Medianya bisa USB, bisa CD, bisa DVD. Jadi bisa dimasukin ke USB juga, CD atau DVD. Mungkin CD, DVD udah nggak terlalu banyak yang pakai. Tapi kita bisa masukin USB. Dan dia bentuknya tadi berbentuknya ini. Apa? eh apa? Yang auto conf-nya yang di flash apa USB-nya, kemudian dia bisa melakukan reverse TCP interpreter dan sebagainya seperti yang kita demoin kemarin. Kayaknya sih. Cuman ini buat Windows semua nih. Ini kita bikin udah gitu, coba nomor 2 misalnya ya. Oh, ini pakai ini ya MSF Venom banget 192.168.0.212. Listener portnya misalnya 444, ini MSF Venom banget ini. Oh, ini mah bikin MSF Venom ini mah. Cuman dia bikininnya di DVD, USB. Jadi pas USB dimasukin langsung berkomunikasi sama kita. Keren. Ini keren banget, kurang ajar. Ini keren sih. Oke, tapi ini nggak bisa saya cobain karena nggak ada window. Oke, kita udah masuk waktu maghrib. Kita stop dulu sampai sini. Kita akan mulai lagi jam, ini kita jam 6 ya, 6 kurang 2 menit ya. Kita jam 6.20-an ya, 25 lah ya. Itu kita mulai lagi ya, 20.25 lah dari situ. Mudah-mudahan bisa 20 lah. Oke, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Oke, kita mulai kuliah lagi ya. Tadi saya mana? Ini tadi kita mau nyobain ini yang buat apa Metasploit execute itu. Ternyata ya benar dan ini filenya berbentuk ini karena file format exploit dia bentuknya file PDF ini. eh Terus payloadnya dimasukin payload exe, dimasukin ke folder autoran. eh Nah, ini kita perlu pasang listenernya Metasploitnya di Kali Linuxnya dan dia udah jalan nih Metasploitnya. Oke, nanti komunikasi. Jadi kalau yang ini kayaknya lebih gampang, cuman dia oh langsung jalanin Metasploit dia. Dan kemungkinan besar dia akan langsung standby, udah gitu langsung listen sampai itu oh layarnya belum dimunculin ya? Alah, 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 alah. Ulang, ulang. Hah? Salah. Iya, iya bener kan?
Oke, saya ulang dari atas aja ya. Mudah-mudahan bisa ke atas nih. Kayaknya nggak bisa ke atas lagi deh. Eh, ke atas. Oke, tadi kita udah sampai sini tadi nyobain file format exploit. Terus kita pilih window reverse TCP interpreter. Kemudian dia ngasih tahu IP-nya kita, IP kali Linux-nya. Terus juga portnya, terus dia generate payloadnya, terus dia pasang folder autoran, terus dia template PDF-nya di set. Kayaknya template PDF-nya ini kayaknya bisa kita rubah sih sebenarnya. Kayaknya saya belum saya coba. Terus dia langsung jalanin listener. Listener tuh server di Kali Linux buat yang kemarin kita praktekkan di Android, sorry. Dia pasang listenernya langsung jalan nih listenernya. Dia langsung call Metasploitable-nya dan kita bisa lihat di sini langsung set payload window Metaproto reverse TCP, L hostnya di set, L portnya di set, terus dia langsung exploit, langsung jalan dan dia monitoring nih sekarang dia listen sampai si ininya connect gitu ya. Jadi kayaknya yang ini lebih gampang, cuman saya masih penasaran sama ininya sih. Bos, set toolkit. Tadi kita cobain pakai ini terlalu ribet kayaknya. Coba dia punya yang lebih sorry, social engineering. Kok nggak mau? Ya, kacau. Ntar, oke, kita buka lagi. Mudah-mudahan nggak rewel. Kali masih error. Kali. Oke, saya gedein dulu. Zoom in, zoom in, zoom in. Set toolkit satu. Oke. Website attack, credential harvester. Sekarang saya coba pakai web template, tidak clone website. Mudah-mudahan lebih sederhana dia. IP-nya 192.168.0.212. Oke. Eh, Waduh, Java require Google, Twitter. Wah, kacau ini. Lebih susah rupanya. Coba kalau dua gimana? Kalau Java nggak bisa lah. Oke, kita cobain ya. Kita akan coba di sini. Oke, kita reload. Waduh, horror. Langsung hancur lebur gini. Wah, kirain gampang. Ternyata nggak juga. Sama susah. Jadi rupanya website itu lebih susah ya. Wah, kacau. Dia langsung redirect ke Google dan kacau ceritanya. Ya udah, 99 coba website ini. Paling enak sih credential harvester sih sebenarnya. Kalau ini tiga custom gimana? Nih ini harus ada indeks HTML-nya. Hehehe. Oh. Oh, harus ke home website. Oke. Eh, saya akan clone ke home.
kali website. Index HTML not found. Oke. Home kali eh saya akan minta ke ChatGPT buat bikin ini dulu ya. Oke, copy. Saya akan masuk ke sini dulu. Oke, oke. Eh, saya kasih Ciamo 77 di indeks HTML-nya. Sekarang saya akan ambil dari sebelah sini. Indeks. Oke, coba kita lihat indeks HTML yang tadi kita buat. Ups, salah. Oke, ini buang. Oke, ini udah beres. Itu indeks HTML-nya. Coba kita, ini percobaan lagi ya. Set. Isinya percobaan aja sih. Kuliah isinya percobaan. Soalnya saya nggak ada waktu buat ngoprek, jadi sambil ngoprek sambil ngasih kuliah. Oke, dua web attack, tiga credential hosting method, tiga custom import, portnya ini home kali. Oke, copy just the entire index, just index HTML satu, website juga imported. Coba. Ini bisa nggak tahu nih ya. Kita nggak tahu lah ya. Oke, oke, nggak tahu bisa apa kagaknya. Coba kita akses lagi dari sebelah sini. 192.168.0212. Oke, tapi di sini nggak ada username password, jadi nggak bisa masukin apa-apa. Oke, tapi website yang kita buat pakai apa sih namanya? Pakai chat GPT ya udah keluar, tapi nggak ada username password. Jadi ini harus diopreknya lebih seru lagi. Nggak sesederhana itu ngopreknya ternyata. Saya pikir udah ada template-template yang tinggal pakai, ternyata nggak juga sih, nggak ada template-template yang tinggal pakai ya udah. Jadi intinya yang kalau mau ini effortnya lumayan lah. Oke, saya tutup-tutupin dulu bentar. Jadi yang ini lumayan, ini juga nggak segampang itu. Jadi teorinya gampang, pasti praktekin bonyok. Gitu ya. Deh. Jadi ini set PR-nya lumayan. Sekarang kita coba preference escalation, tapi yang saya bisa kerjakan Linux doang. Karena saya nggak ada window di sini. Oke, saya akan masuk. Nah, ini kalau proses escalation di sini saya nggak bisa pakai kali Linuxnya, jangan. Karena kali Linuxnya berbahaya kalau dipakai.
Saya akan pakai ini Ubuntu server korban. Saya jalanin. Coba kita lihat dulu di sini. Memorinya 2, core-nya cuma 1 nih kayaknya. Saya coba rubah dikit ya. Settingnya dirubah dikit. 2, saya naikin dikit lah. 4, prosesornya kasih 2 lah. Nekat. Biar ada kencengan dikit. Oke, saya jalanin start. Oke, jadi saya akan lakukan itu di server korban. Ubuntunya 18.04. Kita coba bisa nggak kita kerjain previous escalation-nya ya. Intinya ini aja, sudo min L, terus kita cari yang no password, terus kita coba diginiin. Bisa nggak? Kita exec eh slash bin slash bash. Oke, ini mudah-mudahan jadi root nih, pakai doa nih. Pakai mudah-mudahan jadi root. Kalau nggak, ya sudah, nggak bisa. Oke, dari user biasa jadi root, ceritanya gitu. Oke, mana dia makhluknya? Oh, ini kelihatan ada yang akses. Tapi ini harus dirubah sebenarnya di apa sih namanya? Di website harus dirubah supaya ada loginnya. Sebenarnya nggak susah sih, cuman malas saja ngerjainnya. Nah, ini udah mulai loading servernya. Kalau udah selesai, kita akan coba. Ini saya tutup aja kali Linuxnya udah beres nih. 99, 99, 99. Oke. Ini ngerti nggak sih? eh Ya ini apa bercandanya orang bule lah kira-kira. Eh, Ya, kita harus ada di sana sih buat ngerti-ngerti kayak gituan. Oke, saya akan coba masuk. Saya mau ngecek IP address aja dulu. Nanti saya akan masuk dari Kali Linux ke dalam sini. Jadi dari Kali Linux saya masuk ke sini. If config, IP-nya 209. Oke, clear layar. Saya gedein. View zoom in. Oke, 209. Yes. Oke, ini masih sebagai user biasa. Saya ada di server sekarang. Sudo. Coba bentar. Jadi caranya sudo min L kita bisa ngelihat perintah apa aja yang bisa dijalankan tanpa password. Coba perintahnya apa? Sorry salah. Salah. Oke. Kemungkinan pakai more deh. Kita tambahin more aja ya biar biar enak. Which betul pakai more berarti. Wah, user Ono may run the following command on server. Wis. Ya, kalau nggak gini lah. Ya udah, kalau ini nggak ada isu buat Ono karena Ono adalah super user juga, jadi saya nggak bisa sih sebenarnya nggak beres nih urusannya. Karena Ono adalah super user juga, Ono bisa jadi sudosu. Oke, dengan kondisi Ono adalah user yang bisa jadi super user, nah ini kacau nih sebenarnya, karena Ono ada dalam sini sih sebenarnya kalau mau lihat. More sudoers, saya lupa bahwa saya adalah sudoers. Wait, sorry. Nih. Oh, nggak ada di sini. Jadi Ono masuknya karena dia waktu pertama kali install, user yang pertama kali dibuat tuh Ono. Karena Ono adalah user yang pertama, dia jadi admin sih sebenarnya. Jadi dia masuk dalam grup admin dan dia bisa jadi root. Itu yang jadi masalahnya. Itu yang jadi bikin gilanya. Oke.
Jadi Ono nggak ada di sudoers, tapi dia admin. Oke, sekarang kita coba lakukan yang ini. Oke, find. Coba lakukan find dot minus exec slash bin slash bash slash backslash titik koma. Find titik exec slash bin slash bash eh titik koma gitu ya, bener nggak? Coba kita lihat. Find titik dot exec slash bin slash bash ini. Ininya harus pakai sudo sih sebenarnya. Coba kalau nggak pakai sudo mau nggak ya? Kita coba tanpa sudo dulu ya. Kagak. Oke. Who am I? Masih ono. Coba sudo find dot bash which bener Oke. Tapi dia udah jadi root di sini ya. Iya dia jadi root nih di sini. Udah jadi root dia. Tapi harus dijadiin sudo dulu. eh tapi saya nggak usah masukin password sudonya nih kacau juga nih. Coba saya keluar dulu ya. Saya keluar lagi. Pakai password nggak ntar? Ulang lagi ya. Ini penasaran aja sih. Nggak bisa exit lagi? Wah gila loh. Nggak bisa exit. Parah. Nggak bisa exit. Buset. Nggak bisa exit. Matiin dari sebelah sini dah. Paksa. Coba ulang. Wah ngeri yang ini. Zoom in. Zoom in. Saya masuk sebagai Ono. 209. Yes. Oke. Saya masuk sebagai Ono. Sudo min L. Kita bisa ngelihat. Oh harus masukin password. Jangan masukin dulu. Coba saya langsung sudo find titik eh exec bash slash ini. Oh, karena harus masukin password. Langsung jadi root. Tapi saya harus masukin password. Oke. Saya akan nambahin dulu add user. eh sorry. Ini saya akan tambahin user yang bukan sudo ya. User coba. User coba saya tidak akan masukin ke dalam sudoers. Passwordnya 123456. Tapi dia bukan sudo, jadi nggak bisa jadi sudo dia. Oke, saya exit dulu. Oh, nggak bisa exit ya, lupa. Ini nggak bisa exit nih. Nggak bisa exit, harus dibunuh nih. Parah. Oke, saya gede masukin lagi. Zoom in, zoom in. Coba add 209. Saya masuk user coba. Coba itu bukan sudo. Sudo find titik. Nggak bisa masuk. Jadi coba nggak masuk. Jadi nggak bisa juga. Harus ada dalam file sudo. Kecuali si find itu nggak bisa diakses tanpa password. Coba sudo
Oh, nggak bisa. Jadi sudonya nggak, coba bukan sudo, jadi nggak bisa ngerjain. Jadi ini hanya bisa dilakukan kalau usernya sudo ternyata. Ini curang banget nih. Ini nggak bisa kalau usernya nggak masuk sudoers nggak bisa dia. Oke. eh jadi ini nggak bisa dikerjain nih sebenarnya. Kecuali usernya memang punya akses root. Kalau Ono tadi punya akses root, jadi bisa. Kalau coba tadi nggak punya akses root, nggak bisa ini dikerjain. Jadi ini curang nih, gitu ya. Kalau ini ini agak nggak bisa. Tapi kita bisa ngecek uname in R di sini. Coba saya kasih lihat aja. Uname in R. Kita bisa lihat versi kernelnya 4.15. Ini versinya 18.04 ya. Jadi tahun 2018 dibuatnya. Jadi sekitar berapa? 8 tahun yang lalu. Bener nggak sih? 2018. 6. 6 tahun yang lalu. Kalau yang ini, oh sorry salah. Kalau di Kali Linux-nya sendiri, versinya uname min R 669 udah lebih tinggi. Kalau yang dipakai di sini uname min R versinya tadi kalau Linux 669, kalau Ubuntu saya 68. Oke, sekarang yang jadi masalah kita harus nyari apa ininya nih eh apa kerentanan di kernelnya. Ini dia dirty pipe di kernelnya di 58, jadi nggak bisa sih. Oke, coba bisa nggak kita cari iseng aja ya. Hmm, eh, tadi yang Ubuntu 18 itu berapa? Banyak banget ini ya kebukanya. Oh, itu dia. Iyalah, ini nggak bisa, nggak ada. Coba, nih, nggak. Coba, ini dia 4.15.0 ya. 4.15.0. Coba 4.15. GitHub, nggak ada. 4.15. Exploit DB. Jadi bisa lihat di Exploit DB. Oh, dia udah ngumpulin nih. Ini Linux kernel. Nah, ini exploitnya di sini nih. Ini exploitnya. Ini scriptnya harus dijalanin buat nge-exploit si. Jadi exploitnya kadang-kadang kesimpan sih. Disimpannya di GitLab rupanya, bukan di GitHub. Harus cari-cari kayak gini modelnya sih. Terus di download, dibuka, terus kita cobain. Nih, coba kernel exploit CVS exploit Pol SH.
eh Coba saya masuk ke sini dulu ya. Masuk ke sini. Oh, jangan masuk sini. Saya masuk dari sini aja biar gampang. SSH 190. Salah. 219. Ini percobaan ya, nggak tahu bisa nggak tahu nggak. Ini percobaan aja. Ini juga nyoba. Clear layar. Sudo. Ini saya ada di server. eh Kita lihat dia 415 versinya. Ini dia 415 ya. Dan ini exploitnya. Exploitnya ada di sini. Karena 415 ini ya sampai 419. Oke. Coba kita cd user local source. Saya masuk ke source lokal. Wget. Wget itu untuk download web. Tapi pakai command line. Oke, udah di download itu ada file 47167.zip, unzip 47 ini. Oke, oke. Eh, ada Polkit. Wah, yang dikasih source code lagi. Real mail. Oke, coba kita lihat di sini aja ya. Titik exploit Polkit SH. Nggak ada tapi. Titik exploit. Wah, jadi udah saya buka ini. Download. eh Coba ada nggak di sini tadi? Oh, ada nih. Ini dia makhluknya ada. Oke, coba kita jalanin. Tick slash exploit Polkit SH. GCC not installed. Ngamuk dia. Syaratnya banyak banget. Eh, Banyak banget yang harus install. Waduh, ini mah banyak nih GCC harus install. Ini harus install. Ini harus banyak diinstal macam-macam nih. Compiling. Oke, kita coba aja. Saya punya waktu sekitar 5 menitan. Mudah-mudahan kita bisa ya. Eh, oke, apt install GCC. Yes, kita install aja. Mudah-mudahan jalan. Kalau nggak jalan, nasib. Jadi perjuangannya kira-kira seperti inilah. Eh, eh, itu kita ini mau mengeksploit kernel ya, kernelnya mau dieksploit. Jadi kita lihat kernelnya versi berapa, terus kita lihat bisa nggak versi itu dieksploit. Ini kebetulan kernel udah versi lama ya, 4.15 itu lama, karena kernel yang baru udah versinya 6 sekian. Ini udah lama banget versinya. Waduh, 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 waduh. Ya, 3%, 4%, pakai doa nih, 6%. Begitulah kalau hacker kerja, perjuangannya banyak sih. eh Cuman kalau saya biasanya emang suka ngiseng nyobain. Ya kalau gagal ya namanya juga percobaan. Tapi kalau nggak dicoba kan kita nggak tahu bisa atau enggak gitu. Kalau dicoba kan kita jadi tahu. Oke, ini sampai sini. Bentar ini saya katasin dulu biar enak lihatnya. Oke, 19%, 20. Ini masih banyak yang harus install ya. Tadi masih ada beberapa yang harus install, bukan ini doang.
JCC lumayan besar. JCC adalah GNU C compiler. Ini buat compile source code-nya. Kita lihat tadi ada source code-nya bahasa C sih. Jadi dia ngasih source code bahasa C. Dia bukan script Python atau apa. Dia compile bahasa C supaya bisa ngomong ke kernelnya langsung. Nah ini masalahnya kita harus install compiler, install ini itu. Ada sekitar 4 biji yang harus di-compile sih. Harus diinstal. 45%. Ini lagi install JCC-nya langsung nih. Lib JCC-nya lagi diinstal. Nah ini JCC-nya. Kalau ini tadi lib JCC. Kalau lib JCC dev itu biasanya dia header file kayak gitu sih. Nah yang dev itu header atau library tambahan. Biasanya gitu. Jadi kalau struktur programnya Linux ya, kira-kira kayak gitu sih. Jadi kalau kita lihat, oh ini dev berarti dia lagi install pendukung buat development, ini programnya sendiri yang ini sama ini. Oke. Terus ini ada untuk bahasa C-nya development. Ini bahasa C development juga. eh kalau kalau mau ngecek ya tinggal di copy paste, taruh di Google, ini makhluk apa bisa kelihatan sih sebenarnya. Tapi kalau udah mulai sering kita bisa bisa tahu, oh ini kira-kira buat ini kira-kira buat itulah. Ih, lama juga ya. Ini buat install development buat C-nya ya. Oke, lama lagi. Seru. Oke, nanti harus dijalani lagi nih. Lah, lama. Padahal core-nya udah dikasih dua tadi. Memori udah digedein. Kalau core satu lebih lama lagi nih, core 2. Oh, udah mulai masuk ke main page. Main page itu manual page, jadi halaman apa? Manual, manual si aplikasinya. Dia udah sampai sini biasanya udah lebih lebih cepat harusnya kalau udah sampai main page. Ya, lama eh. Lama juga eh. Aduh. Ini kalau berhasil dia compiling, kita akan create, start, terus eh di exploit. Dia akan jadi root, kira-kira kayak gitu sih. Cuman ini masih lama, kayaknya nggak dapet. Mana tadi? Oh sorry, saya dari sini ya. Oke, 80%. Oke, udah dia nge-restart, sambanya nggak berhasil. 9, 4, 5, 6, 7. Main page-nya banyak banget ya. Tapi ini nggak berhasil nih kayaknya. Udah waktu tinggal 1 menit lagi. Susah. Ya gitulah perjuangannya parah banget. Jadi hari ini banyak gagalnya. Jangan khawatir kalau kita hacking segala macam memang harus banyak latihan sih. Kalau anak-anak bilangnya nge-lab. Kita harus sering latihan, nge-lab, nyoba, karena belum tentu berhasil semua. Yang ada di catatan-catatan kadang-kadang nggak berhasil juga sih. Jadi harus dites satu-satu. Karena karena konfigurasinya bisa beda-beda sih. Ya udah, kadang-kadang jalan, kadang-kadang kagak. Kalau enggak ya coba lagi. Kalau ada perhatian tadi saya nyobain macam-macam kan. Yang ini nggak berhasil, banyaknya nggak berhasil. Tapi udah kelihatan tuh tadi yang web itu kan kelihatan. Oh oke, kita harus bikin halaman webnya kayak gimana. Harus ada username passwordnya. Kira-kira kayak gitu. Ya parah.
Ini baru satu aplikasi dan ada yang gagalnya. Coba kita lihat lagi, jalanin lagi. Oke, ini permission deny. Chmod 77 user share on user share. Ini karena ini ya, ini ada masalah di sini permission deny. Makanya saya ubah tadi Chmod 777 di folder ini user share Polkit 1 sama on Polkit 1 saya rubah supaya ownernya jadi nobody. Coba kita jalanin lagi. Oke. Launching root shell. Ini root shell temporary. Jadi saya akan masuk temp shell. Ini udah jadi shell, ini udah jadi shell. Coba. Oke, clear layar. Coba saya masuk pakai ini ya. Bisa nggak ya? Sorry, salah password. Bisa masuk. Temp shell. Aja bisa, kurang ajar. Oke, ngerti nggak tadi maksudnya? Ini kan saya masuk pakai coba nih. Oke, saya masuk pakai coba ya. Jadi tadi timeshare-nya dibikin pakai Polkit tadi. Berhasil dibuat. Ngompalnya lumayan effortnya. Kemudian saya login pakai coba. Kita tahu bahwa coba nggak bisa jadi root sebetulnya. Karena saya udah bikin shell di dalam server ini, di foldernya temp shell. Ya udah, saya jalanin aja temp shell. Saya langsung jadi root di sini. Gitu. Ya lumayan lah. Ada yang berhasil sedikit. Tapi ini harus saya catat nih. Tapi ini Polkit ini harus dicatat dan ini dipakai buat kernel 4.15 ya sampai 4.19 ini jalan. Kebetulan kernelnya kernel yang ini. Begitu. Oke, paling nggak ada yang berhasil hari ini satu paling nggak. Mudah-mudahan bisa bisa ngasih bayangan. Kita